Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia. Semoga teman-teman gak bosen ya lihat saya. Karena tadi malam baru cangsai dan sekarang saya cangsai lagi. Karena apa? Karena narasumbernya syukur-syukur nih. Jadi ini namanya apa istilahnya ya? Ajang mumpung. Karena narasumbernya lagi ada acara di Pamekasan selama 3 hari mengikuti acara pembinaan komunitas literasi. Jadi saya culiklah dia untuk bisa sharing atau ngobrol santai untuk acara Cangsai. Dan kali ini berbeda dengan yang semalam bahwa program Cangsai kali ini adalah The Word of Merit Series. Jadi yang mungkin teman-teman baru ikuti program ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan maskulinitas, tentang gender dan patriarki ya, khususnya di Madura. Jadi saya meminta narasumber untuk ngobrol atau memberi apa istilahnya sharing atau cerita-cerita gitu ya tentang patriarki ataupun tentang hubungan gender, relasi gender antara laki-laki dan perempuan terutama di ranah domestik. Oke. Dan kali ini temanya itu adalah perempuan tak sangkal, dalam tanda kurung tak sangkal. Taknya itu memang sengaja sama narasumber suruh di dalam kurung karena bisa jadi ini tidak menjadi tak atau bisa jadi itu menjadi sangkal ya. Lah biar gak lama-lama nih ngobrolnya sama saya, harusnya sama narasumber, saya akan memperkenalkan siapa nih narasumbernya pada Cangsai kali ini. Assalamualaikum Mbak Ju. Waalaikumsalam Mbak Novi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, sehat semua ya. Santai aja yuk. Yuk. Ngobrol di belakang, agak ke belakang, nggak usah tegang-tegang. Mbak, maaf ya. Sukanya yang tegang-tegang. Yang tegang-tegang memang. Saya minta maaf nih, tadinya seharusnya udah pulang, tadi kan acara udah selesai ya. Saya ajak untuk ngisi ya. Saya diculik ya. Penculikan yang menyenangkan. Penculikan yang menyenangkan. Oke teman-teman, sebelum ini saya mau ngetes apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dan suara kami. Enak nggak sih suaranya? Jadi saya mau, kalau misalnya enak kasih komentar. Terus teman-teman yang yang ingin bertanya nanti sama narasumber bisa langsung nanya di kolom komentar. Oke. Ini sudah aman. Suaranya sudah lumayan enak ya. Oh, siap ya? Siap. Oke. Baju. Ya Mbak Novi. Kita tuh ya lama komunikasinya di medsos, tapi baru kali ini ngobrolnya panjang. Gini, tadi kan ini berkaitan sama tema kita, ya kan? Temanya tentang perempuan tak sangkal. Ini kan saya berangkat dari banyak sekali mitos-mitos yang terjadi di Pamekasan, di Madura secara umum. Bahwa perempuan yang menolak lamaran laki-laki ataupun memutuskan lamaran atau tunangan dia akan dianggap sudah terkunci, terkanceng, atau enggak laku, tertolak ya. Tertolak ya, sangkal itu tertolak. Nah tapi ternyata teman-teman, Mbak Ju ini pernah melakukan putus ataupun menolak lamaran orang. Namun yang bikin saya iri sama dia sekarang dapat suami yang baiknya minta ampun. Amin. Dan dia tuh cinta banget deh sama suaminya. Harus sampai dong. Apa kamu layar HP-nya gambar suaminya. Coba, udah berapa tahun sih menikah? 10 tahun lebih ya. 10 tahun Maret tuh. ke Maret ya. Biasanya 10 tahun tuh sudah agak-agak bosen gitu gambar, tapi malah tambah mesra. Dan itu yang bikin saya iri. Gak mau kalah dong sama pasangan muda ya. Betul. Makanya ya semoga saya dapat suami yang kayak suaminya Mbak Ju nih, baik banget. Yang baik-baiknya aja ya. Yang diamini ya. Tolong dong ceritain, memangnya pernah mengalami ini Mbak menolak lamaran atau gimana? Cerita dong Mbak. Ya menolak sih ya. Menolak ya. Tetapi kalau pengalaman pertunangan yang pertama itu kan dijodohin waktu saya masih kecil sekali, masih umur 8 tahun udah punya tunangan. Umur berapa sih? 8 tahun. 8 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 2 MI.
Kelas 2 MI. Itu saya bertunangan, ditunangkan lah tepatnya ya. Dan saya tidak mengerti pertunangan itu apa. Jadi ketika di rumah itu sedang mempersiapkan acara, masak-masak di dapur ya, ada makanan enak, saya bermain-main dengan teman sebaya saya. Karena masih kecil. Belum tahu. Betul. Tapi ketika kemudian tahu bahwa saya bertunangan, ditunangkan, sesuatu yang mengerikan itu langsung ada dalam kepala saya. Karena pertunangan itu satu jenjang, selangkah lagi menuju pernikahan. Sementara saya masih kecil sekali. Masih kecil sekali, dan baju ini tunggal ya? Iya, saya anak tunggal. Jadi memang harus cepat kawin. Ya, ada semacam tekanan lah bahwa anak tunggal itu sebaiknya jangan terlalu akhir nikahnya, jangan lambat-lambat, dan sebaiknya dia segera punya anak. Itu semacam tekanan sosial menurut saya. Iya. Tapi kenapa orang tua kok pengen banget masih umur kecil tapi kok malah ditunangin? Ya itu karena ada stigma kalau lamaran pertama ditolak itu kita akan sangkal seterusnya, akan selalu menolak. Oh, jadi ini sebenarnya emang dilamar Mbak? Iya, saya dilamar, kemudian orang tua yang menolak itu kan berpikir nanti saya akan sangkal di kemudian hari ketika sudah jadi seorang gadis yang dewasa, itu akan selalu nggak jadi gitu. Orang mau masuk nggak jadi. Seperti itu. Akhirnya diterimalah itu, bertunangan, dan itu tunangannya waktu itu siapa selama 4 tahun, masih family saya. Oh, masih saudara. Iya, masih saudara. Kemudian tunangan saya meninggal karena kecelakaan ya. Umur berapa tuh? Saya kelas 4 MI. Jadi di tahun ketiga. Berapa lama tunangan sampai meninggal? 3 tahun. Oke. Otomatis setelah itu ya bukan bergembira dengan kepergiannya dia, tapi bergembira dengan putusnya tali pertunangan. Karena Mbak sendiri tidak mau. Tetapi dia mau sama saya. Nah, terus gimana pas waktu tunangan yang pertama itu meninggal? Ya, setelah anggaplah ya ada semacam penanda dari pihak keluarga almarhum ke rumah saya, namanya lepet burung. Lepet burung. Orang burung itu kan ada kue lepetnya kalau di Madura. Oh, ini burung bukan burung manok itu. Oh, bukan, dari burung nggak jadi. Iya, lepet nggak jadi. Ada Oke. penanda dari keluarga almarhum ke rumah saya, namanya lepet burung. Lepet burung itu memang tidak harus lepet yang nggak jadi beneran, tetapi bahan mentahnya lepet yang dibawa ke rumah saya itu adalah suatu ikhtiar dari keluarga kami, dari kedua belah pihak, agar saya di kemudian hari tidak sangkal. Oh, memang itu simbol ya? Iya, simbol untuk menangkal kesangkalan. Seperti itu. Tapi dari pihak suami? Dari pihak tunangan, iya. Pihak tunangan yang memberikan. Dengan legowo memberikan, karena kan merasa kasihan pada keluarga kami, pada saya yang kehilangan tunangan. Gitu. Artinya perempuan itu akan mendapatkan sangkal bukan karena hanya memutuskan ya, tapi juga itu. Kematian. Iya. Bisa ada seperti itulah ya, ada tradisi atau ada pandangan adat seperti itu. Oke. Setelah itu ada lamaran, menolak. Ini yang kedua? Iya, menolak. Berapa lama tuh Mbak dari ini Mbak? Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun? Ya, entah kenapa ya, waktu itu saya masih kecil sekali tapi kok selalu dilamar. Padahal kan apa sih yang bisa diharapkan oleh anak kecil usia 10-11 tahun gitu kan ya. Tetapi mungkin pihak keluarga yang melamar itu punya harapan-harapan pada orang tua saya. Saya sempat mandi kembang. Kenapa? Buat apa itu? Yaitu untuk menghentikan kesangkalan. Ketika beberapa tahun sampai saya MTS itu, saya tetap selalu menolak, lamaran. Kemudian pihak keluarga almarhum tunangan saya yang pertama itu, jangan-jangan Ju ini sangkal. Kok selalu tidak mau dilamar orang? Tapi waktu itu kamu secara rasional ya, kenapa menolak lamaran? Ya karena saya merasa belum waktunya. Karena masih suka sekolah gitu loh. Dan saya dalam pikiran kanak saya, pernikahan itu sesuatu yang menakutkan. Ya, karena masih kecil. Membayangkan kemudian menikah, ada suami yang lebih besar secara fisik dari kita, itu takut sekali ya. Kemudian ada resiko kayak monster gitu ya. Haruskah gitu kan? Iya. Saya kemudian disarankan mandi kembang. Dan itu harus di atas kuburannya tunangan saya. Dan itu terjadi, dilakukan? Iya. Oh my god. Saya dalam hati pada saat
mandi kembang. Ibu Iya. saya yang menyiramkan air kembang, dan air kembang itu harus ditaruh di dalam sebuah wadah. Iya. Yang wadah itu dari tanah liat. Oke. Bentuknya seperti dandang itu, seperti sopluk itu, tapi dari tanah liat. Saya kemudian ibu saya membaca sholawat, membaca fatihah, bahwa ini adalah usaha untuk menolak sangkal. Padahal waktu itu secara rasional Baju menolak lamaran karena Baju masih muda. Iya, masih merasa terlalu kecil lah untuk berpasangan. Hanya saja orang tua dan masyarakat menganggap bahwa itu adalah sangkal. Iya. Jadi saya melalui mitos-mitos itu karena saya tidak punya daya tolak untuk menolak kebijakan keluarga untuk melakukan upacara mandi kembang di atas kuburannya tunangan saya. Setelah itu kok masih selalu menolak. Jadi sampai kemudian ini yang tunangan kedua ditolak? Yang pertama itu. Oh, yang pertama. Yang kedua dijodohkan lagi, masih family. Tapi tanpa acara apa-apa. Tiba-tiba saya disebut menantunya si Ano gitu kan. Oh, ya, biasa kan orang Madura itu kan sering udahlah kita nggak usah ada acara apa-apa. Yang penting anak dua ini sudah terikat sebagai tunangan. Anakmu menantuku, anakku menantumu. Padahal belum kawin. Itu sudah MOU antara kedua orang tua kami. Oke. Nah, kemudian ini gimana kabarnya yang tunangan? Karena saya tidak serak, dia lebih muda dari saya. Lebih muda usia sih, tetapi mungkin karena waktu saya remaja itu sudah mulai sedikit banyak membaca buku sehingga pemikiran kritis sudah muncul. Masa saya harus menikah dengan orang yang lebih muda usia dari saya? Dan itu masih saudara? Iya, masih family. Masih family dekat dari pihak ibu saya. Jadi saya kemudian berpikir pertunangan ini harus putus. Tapi saya tetap memperhatikan etika-etika. Tidak akan membuat ulah yang mempermalukan orang tua. Misalnya kan anak zaman sekarang itu ingin putus dengan tunangannya terus berpacaran dengan orang lain. Dibuat alibi. Saya tidak mau seperti itu. Apalagi saya ada di pesantren. Betul. Jalannya saya pilih, saya menyurati tunangan saya itu di pondoknya. Jadi kamu sebenarnya jadi penulis itu dari bikin surat ya? Ya begitulah. Bikin surat sama tunangan. Sudah bakat sekali merangkai kata-kata waktu itu. Untuk mutusin padahal ya. Dan sangat bukan surat cinta. Surat keputusan itu sangat indah gitu. Terus gimana Mbak? Dia mau ya? Dia langsung memperlihatkan surat itu pada keluarganya. Sehingga satu kampung tahu semua bahwa saya mengirim surat minta putus pertunangan. Jeleklah nama saya. Karena di Madura kan memang ada stigma kalau anak perempuan minta putus duluan itu kan. Putus tunangan ya? Putus tunangan itu dianggap jelek ya. Jeleknya kenapa Mbak? Karena harusnya pihak perempuan itu tidak seproaktif itu. Itu menurut adat istiadat. Jadi kalau laki-laki boleh ya? Boleh. Mutusin tunangan. Iya. Makanya di sini kemudian ada unsur patriarki menurut saya. Ketika pihak laki-laki memutuskan pertunangan entah karena pacaran dengan orang lain atau karena murni nggak mau aja gitu, itu kok dianggap wajar dalam masyarakat, tidak dianggap merendahkan martabat atau mempermalukan keluarga. Tapi beda dengan ketika itu dilakukan oleh anak perempuan. Nah, buktinya saya mengalami langsung itu. Apa saja intimidasi yang kamu alami ketika kamu memutuskan si tunangan itu? Ya sempat didiemin oleh keluarga tunangan saya. Kemudian sempat ada beberapa orang, kamu kok nggak mau? Kenapa? Karena nggak pinter kayak kamu. Ada seperti itu. Enggak, karena kamu pintar baca kitab terus tunangan kamu enggak bisa baca kitab begitu. Sempat ada begitu. Enggak, cuma alasan saya lebih baik dia jadi saudara saya selamanya, jadi family saya. Karena memang saya enggak pengen banget berjodoh dengan anggota keluarga, dengan saudara, dengan kerabat. Karena kalau ada apa-apa kita jelek semua gitu. Betul loh. Ya. Kalau sama orang kan tapi memang kalau orang Madura itu kan gitu ya, namanya lebih diprioritaskan menikah dengan family ya. Karena takut kehilangan belah. Padahal kalau kita mengacu pada yang dijalankan Rasulullah juga, anjuran Rasulullah juga, kita disuruh memperbanyak umat. Salah satunya dengan cara yaitu kawin, tidak di lingkup ini sendiri gitu. Tidak di lingkup family sendiri. Jadi kita bisa menpolan ya, cucu itu apa kata Allah ya. Cuma kan
kalau orang Madura itu sepertinya rata-rata kalau masih ada dari family sendiri akan mengambil dari family sendiri. Iya, Berharaplah berharap. paling tidak. Oke, itu Mbak Ju putus sama tunangan yang kedua waktu itu umur berapa? Umur berapa ya? Saya aliyah kayaknya Aliyah. sudah. Nah, setelah putus Ya sempat di ini lagi gitu loh. dijodohin lagi. Iya, dengan yang ketiga sih. Yang ketiga. Jadi 3 Banyak lagi. korbannya ya. Hah? Banyak korban. Iya ya. Cuma bener. yang ketiga ini memang enggak sampai Mm-mm. enggak sampai apa namanya secara resmi dianggap tunangan, cuma Mm-mm. karena masih family dekat Mm-mm. sudah mau masuk gitu, tapi sayanya menolak. Nah itu lagi muncul lagi pandangan bahwa Ju ini sangkal, Oh. ini enggak mau lagi. Oh iya iya. Habis Jadi itu ini nggak belum mau. ini ya, belum resmi. belum resmi, cuma mau melamar, Iya. mbaknya nggak mau. Iya, Mbak tapi Ju. saya sudah bilang jangan. Mm-mm. Dan Mm-mm. sampai ibunya sendiri, Mm-mm. terus saudara-saudaranya yang ini ke saya langsung bicara dengan saya, tapi saya alasannya tetap itu. Masih saudara nggak? Masih iya. Yang ketiganya saudara? Iya, masih family dekat Oh. dari pihak almarhum bapak. Mm-mm. Baru yang keempat itu kemudian orang lain lah. Orang lain. Family. Ini yang keempat nih. Iya. Jadi ini nggak lama ya, karena Iya, nggak sampai iya, apa istilahnya itu nggak sampai resmi bertunangan nggak lah resmi ya. tunangan, cuma mau melamar, Mbak Ju langsung nolak. Iya. Dan itu sudah dianggap sudah Mbak Ju itu perempuan sangkal ya. Iya. Ya. Terus yang keempat Yang keempat bertunangan 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 jadi. beneran, ada Oke. lamaran, ada Oke. balasan gitu. Oke. Kami beda desa, beda kecamatan, tapi dicomblangi Ha-ha. masih oleh orang dalam keluarga saya. Hanya ini bukan nggak ada Nggak ada, saya ikatan. nggak kenal sama Hmm. dia. Mhm. Saya itu sebenarnya bukan bersedia, tapi karena sudah capek selalu menolak, akhirnya saya berpikir ya sudahlah, saya mau menjalani ini, tetapi dengan catatan jangan buru-buru menikah. Saya harus belajar banyak orang ini bagaimana, dan orang ini harus belajar tentang saya. Akhirnya kami bertunangan, tapi tak sampai sebulan kemudian sudah ada ini permintaan untuk menyegerakan menikah. Padahal Saya permintaannya kaget, iya. Kita belum lama ketemu, ya waktu pertunangan itu aja kami ketemu. Saya enggak tahu dia seperti apa, dia enggak tahu saya seperti apa. Tapi dia memiliki kepercayaan yang besar bahwa saya perempuan baik-baik. Cihuy. Padahal udah dianggapnya sangkal ya. Kalau Iya. sangkal kan udah buruk Akhirnya gitu. setelah putus, saya mempersilahkan beliaunya mencari pasangan lain. Kalau memang keburu mau menikah, karena sayanya enggak siap. Nggak siap. Waktu itu masih umur berapa udah? Saya sudah selesai S1, sudah ya sudah likuran itu. Sudah Artinya hampir 30. kalau sudah S1 itu udah orang desa itu udah sudah tua. harusnya gitu, harusnya. Dan di sekitar saya kayaknya kok tinggal saya yang belum menikah. Akhirnya pandangan atau stigma sangkal itu semakin menguat. Ju ini paling sangkal, dari dulu selalu begini. Ada orang mau masuk enggak jadi, ada orang mau masuk menolak. Tapi ada yang masuk tapi nggak jadi, Mbak. Ya ada beberapa memang yang mau comblangi, bahkan sudah ya sebelum pertunangan yang keempat itu saya sempat 2 kali ta'aruf, tapi nggak jadi. Salah satunya dicomblangi koneksi saya, anggota dewan itu ya, dipertemukan, kami berbicara. Tetapi kok saya itu enggak tergerak ya, enggak ada pikiran itu saya harus segera menikah, enggak ada. Saya sangat menikmati hidup yang bebas merdeka, tapi juga tetap menjaga segala macam tingkah laku lah. Gitu. Tapi Mbak sendiri ngerasa nggak, kok aku suka nolak orang sih, kok aku nggak kawin-kawin, jangan-jangan aku memang sangkal? Nggak. Kalau saya pribadi enggak, tapi nggak ngerasa. Iya, tapi orang tua saya iya. Orang tua saya iya, sampai ada sepupu saya itu mendatangi orang pintar diam-diam tanpa setahu saya. Itu menanyakan saya. Ini saya punya sepupu namanya Mbak Ju ini gitu. Terus disuruh selamatin ayam putih mulus glowing gitu. Ada ayam glowing. Ayam glowing ya. Jadi suruh selamatin itu, digimanain katanya, saya cuma tahu ceritanya. Habis itu ibu saya juga diajak saudaranya konsul lah ke orang pintar. Ini gimana Ju, kok nolak terus, kok enggak mau terus, kok enggak srek terus. Sampai ada juga family yang mengatakan
lemele bukol deki oleh kasedingkol gitu. Lemele bungkol, Lemele bukol Leme- oleh kasedingkol lemele bukol oleh kasedingkol. oleh Sedingkol. sadingkol. Sedingkol, iya. Apa itu artinya, Mbak? Bukol itu kan buah ceri itu kan. Kita pilih-pilih buah ceri, nyari yang seger, dapatnya yang bosok di dalam. Jadi itu pepatah Madura yang artinya kalau kita itu terlalu pemilih, dapatnya itu justru yang nggak berkualitas. Pernah nggak gara-gara peribahasa ini Mbak itu insecure? Duh, jangan-jangan nanti gue dapatnya yang ini gitu. Saya enggak Enggak ya? Saya dari dulu itu punya cara berpikir yang selalu positif pada apa saja. Enggak lah. Saya lebih percaya pepatah satunya. Apa tuh pepatahnya? Setiap sopluk mesti beda langkaan. Sopluk Mesti beda langkaan. Sopluk pasti Mesti beda beda langkaan. Apa itu Jadi artinya, Mbak? dandan itu pasti ada tutupnya. Ada pasangannya. Nah, saya lebih berpegang pada pepatah yang ini daripada yang lemele bukol deki oleh kasedingkol. Ya. Jadi saya berusaha berpikir positif. Ini kalau dalam kajian tafsir namanya tafsir ayat bi ayat ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, kalau misalnya nih kan saya belum menikah, Iya. Benov cek lemele deki lemele bukol bukol oleh oleh kasedingkol. sadikol. Nah, langsung aja nanti saya jawab. Ada juga pepatah Madura apa, Mbak? Setiap sopluk Setiap sopluk beda langkaan. bedelangkaan. Atau Iya, begini simpelnya kalau dalam bunyi parebesen atau peribahasa itu ya, tade polok setade langkaan. Tade polok, Setade langkaan. apa tuh artinya, Mbak? Tidak ada wadah yang tidak ada tutupnya. Oh, ada polok setade langkaan. Nah, Semua wadah untuk memasak itu pasti ada tutupnya. Panci ada tutupnya, dandang, sopluk itu ada tutupnya dan seterusnya. Jadi pasti nanti ketemu pasangannya kalau sudah waktunya. Nah, tapi kan waktu Mbak Ju baru lulus kuliah ya, yang maksudnya putus dari tunangan yang keempat ini, itu masih umur berapa, Mbak? Sudah hampir 30 tahun saya. Oh, hampir 30. Sudah lewat dari usia 25 itu. Oh iya kan, hampir 25. keempat. Sedangkan Mbak Ju nih kan kawin umur 31. Ya. Nah, 6 tahun lah ya. Ya, Itu ya. gimana proses tekanan sosialnya? Karena kan sudah perempuan Madura umur 30 kan udah dianggapnya perawan tua, Mbak. Dia sempat ada stigma juga, saya tuh punya banser. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kok orang tenang-tenang aja nggak nikah. Terus Ya, sepupunya udah pada beranak pinak, mbaknya belum. Iya. Dan saya selalu jadi panitia pernikahan. Kan? Selalu jadi panitia pernikahan, kemudian istilahnya saya punya kemampuan EO ya, event organizer untuk ngurus itu. Dan dengan PD-nya ngisi hikmatun nikah Tuh di kan? mana-mana. Padahal belum nikah. Padahal belum nikah. Sehingga ketika saya ngisi hikmatun nikah pasti ada yang nyeletuk di antara tamu di resepsi. Mak Gun Oma tahu gitu. Iya. Nah, tapi saya enjoy aja. Ya biasalah, setiap apa yang kita lakukan pasti ada apresiasinya gitu. Ada ini ya, ada yang komen. ada yang nggak suka, ada yang suka. Dan kita nggak bisa memaksa orang semuanya untuk suka pada kita. Sama dengan kita nggak bisa memaksa orang untuk benci pada kita. Betul. Nah, ini kan Mbak Ju nih umur 31 baru nikah.